Lina hanya merasa hatinya hancur. Jari-jarinya menyentuh layar, seperti menyentuh tubuh ibu melalui layar itu, tetapi dia tidak bisa. Segera layarnya gelap dan gambar ibunya pun menghilang. Titi dengan sinis berkata, "Ya, waktu untuk melihat ibumu sudah berakhir. Kamu harus patuh, sehingga kamu bisa melindungi ibumu." Lina melihat Titi. "Aku bisa membantumu melakukan hal-hal selama ibuku selamat. Jika kamu menyakiti ibuku, aku bersumpah aku akan membiarkanmu membayar semuanya." Lintang tidak suka tatapan mata Lina. Pelacur ini biasanya suka menggunakan yang lemah untuk berpura-pura, seperti tanah yang kotor, dan kadang-kadang menjijikkan. Tetapi kadang-kadang dia akan melihat orang-orang dengan mata seperti ini, seolah-olah dia tidak takut, dia tidak ingin menyerah pada mereka. Lintang menampar wajah Lina. "Hei, berapa harga yang kamu bayar kepada kami? Menurutmu, siapa kamu sebenarnya? Kamu itu hanya seperti semut, sangat ringan untuk diinjak." Lina berkata pada dirinya sendiri untuk bertahan. Untuk bertahan. Titi menatap Lintang. "Anak kesayanganku, jangan marah. Sekarang kita harus membiarkannya pergi dan tidak akan membiarkannya membuatmu marah lagi." Tapi ketika Lina berbalik dan untuk pergi, Lintang bertiba-tiba berkata, "Tunggu, terakhir kali kamu belum memberitahu kami. Kamu pinjam uang dari siapa? Aku pikir wanita tua itu seharusnya tidak mau berinvestasi 10 juta kepada kami. Tapi kamu berhasil. Siapa yang membantumu? Apakah itu Tuan Louis?" Lintang tiba-tiba saja memikirkan keraguan itu. Jika uang itu bukan dari keluarga Lu, apakah Louis yang memberikannya? Jadi, mengapa Louis meminjamkan uang 10 juta? Apakah ini berarti bahwa pelacur ini memang terkait dengan Louis? Lina tiba-tiba menegang. Lintang ragu lagi. Apa yang harus dia lakukan? Dia pasti tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, Lintang pasti akan lebih memikirkan yang tidak-tidak. Ini pasti akan mengancam ibunya. Orang-orang ini sudah gila, dan begitu mereka tidak bahagia, mereka hanya akan marah kepada orang lain. Otak Lina kosong. Dia dulu yang paling tidak mungkin berbohong, dan dia pasti berbohong. Tapi sejak dia dipaksa masuk di keluarga Lu setahun yang lalu, dia sudah dalam scam sejak itu. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan dia tidak punya pilihan. Mungkin sejak saat itu, kebohongan itu fatal, dan kadang-kadang dia harus menggunakan senjata untuk melindungi dirinya sendiri. Lina berkata, "Tidak, aku tidak mencari pinjaman kepada siapapun, tapi punya Lukas. Hari itu kamu menyuruhku meminjam uang. Aku mencoba menceritakan dengan ibu mertuaku, tetapi dia menolak tanpa ragu-ragu. Tidak ada cara untuk pergi. Ketika aku membersihkan kamar Lukas, aku tidak sengaja menemukan kartunya. Aku mencoba kata sandi dengan ulang tahunnya, dan hasilnya benar-benar kata sandinya. Lalu aku mengambil semua uang dari kartu itu. Hanya 10 juta. Uang itu milik Lukas. Saat ini, keluarga Lu seharusnya tidak tahu bahwa uang itu telah ditransfer." Kemarahan Lintang naik dan turun di dadanya. Dia berkata dengan marah, "Jika kamu mengatakan ini, 10 juta ini adalah milikku. Lukas juga milikku.
Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu mentransfer uang Lukas? Meskipun Lukas telah menjadi orang yang sekarat, tidak ada nilai. Tetapi, apakah dia adalah sampah atau mantan putra? Dia berpikir bahwa itu adalah miliknya. Lina tidak menjawab lagi. Dia sekarang hanya berharap Lintang percaya pada kebohongan yang dia katakan, alih-alih meragukan hubungannya dengan Lukas. Namun, ketika Lintang melihat bahwa wajah ibunya telah berubah, dia menyadari bahwa apa yang dia katakan salah. Dia segera mengubah mulutnya dan berkata, "Maksudku, jika aku tahu Lukas punya uang, itu tidak akan membiarkan ibu dan ayah lebih mengkhawatirkan tentang perusahaan. Aku akan mengambil uang ini untuk membantu perusahaan ayahku. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan pekerjaan itu." Membuat kita semua berpikir bahwa kamu meminjam 1 juta ini kepada ayah dan berpikir kalau ayah membantumu menyelamatkan perusahaan. Wajah Titi telah membaik dan ayah ibunya masih sangat menyayangi anak sayangannya itu. "Ya, aku pikir kamu benar-benar memiliki keterampilan besar. Apa statusmu di keluarga lu? Aku tidak berpikir bahwa kamu hanya mencuri uang Lukas," kata Titi dengan sinis. Keraguan terakhir Lintang pun hilang, tapi hatinya masih sangat tidak mau. "Aku hanya akan bertanya lagi. Apakah kamu melihat Louis di rumah?" Lina dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak. Dia itu adalah seorang Tuan Louis dan aku sering harus menjaga Lukas. Aku tidak pernah melihatnya." Mata Lintang penuh dengan kekecewaan. "Aku tidak peduli. Aku ingin kamu memberitahuku di mana Louis akan muncul. Biarkan aku bertemu dengannya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku ingin kamu memberi lokasi dan waktu untukku yang tepat." Lina dengan cemas berkata, "Aku benar-benar tidak memiliki persimpangan dengannya. Aku hanyalah seorang pelayan. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Bagaimana bisa aku tahu keberadaannya?" "Itu urusanmu. Kamu bisa membelinya. Kamu bisa bertanya di keluarga lu. Gunakan metode apapun untuk mendapatkan berita. Kamu adalah buk terbaikku di keluarga lu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan setiap waktu akan mengalahkan ibumu dan membiarkan dia membayar ketidakmampuanmu itu." Setelah Lina meninggalkan kediaman keluarga Lin, suasana hatinya jatuh ke bawah. Lintang memang gila. Dia ingin mendapatkan Louis dan bahkan tahu dia tidak bisa menyentuh Louis. Tapi dia masih ingin orang lain melakukan sesuatu untuk keinginannya itu. Otak Lina sangat kacau. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan tugas ini. Di keluarga Lin, Titi berkata kepada Lintang, "Sayang, apakah kamu benar-benar menyukai Tuan Louis?" Mata Lintang penuh kegembiraan dan penuh keinginan. Dia pun berkata, "Ibu, kamu belum melihatnya. Dia itu pria yang sempurna di dunia ini, sangat tampan dan itu hebat. Hal yang paling penting, dia itu kaya dan kuat, dan usianya tidak tua. Ibu, ketika aku pertama kali melihatnya, aku jatuh cinta padanya. Kamu tahu karakterku kan? Selama aku menginginkannya, aku akan berjuang untuk itu. Dulu, orang-orang itu tidak terpesona olehku. Aku tidak pernah gagal. Aku pikir kali ini akan sama. Kamu harus percaya padaku." Titi pun memeluk Lintang. "Aku benar-benar percaya padamu, sayang. Putriku terlihat sangat cantik. Bagaimana mungkin seorang pria tidak tergoda olehmu?" Lintang tersenyum cerah
dan kepercayaannya pada hatinya pun meningkat. Tetapi dia memikirkan keraguan lain dan tidak bisa tidak bertanya. Bu, apakah wanita itu, bukankah dia sudah mati? Tapi kita baru saja melihat bahwa dia muncul di video itu. Itu membuatku takut.